Selamat pagi buat anak-anak ibu semua kelas 7. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama ibu, Ibu Fitri Sinaga, mengajar bidang studi seni budaya. Baik, pagi ini sebelum ibu menyampaikan materi, mari kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pagi ini kita mempelajari seni budaya. Terlebih dahulu kita tahu seni budaya itu apa, di mana seni budaya ini terdiri atas 4 cabang yang akan kita pelajari, yaitu seni musik, seni tari, seni teater, dan juga seni rupa. Yang seni rupa pada bab pertama ini kita akan mempelajari bagaimana teknik menggambar flora, menggambar fauna, dan menggambar alam benda. Ketahui dulu apa itu pengertian menggambar. Pengertian menggambar dan kita lihat inilah dia nanti. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, fauna adalah hewan atau binatang, dan alam benda itu bisa yang dipakai kita sehari-hari, baik seperti cangkir, gelas, piring. Itu dia ya. Menggambar itu adanya suatu proses kegiatan yang dimana kegiatan ini membutuhkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan, serta dilakukan untuk mewujudkan suatu gagasan yang dituangkan dalam bentuk gambar menggunakan alat atau bahan tertentu. Berarti menggambar ini seperti adanya suatu kegiatan kita, apa yang mau kita lakukan, kegiatan apa yang objek apa yang mau kita. Ketika menggambar, kita harus menyiapkan alat dan media di dalam menggambar ya. Alat ini sangatlah gampang untuk dijumpa, yaitu yang paling utama dalam menggambar itu adalah pensil. Pensil di sini, dan juga ada pensil warna untuk mewarnai ketika objek gambar tersebut sudah selesai untuk digambar, dan juga pulpen. Pulpen di sini untuk sebagai pengtebal pinggiran objek gambar, dan yang paling terutama kita menggambarnya itu adalah di atas kertas gambar. Itulah dia alat dan media yang digunakan ketika kita dalam menggambar. Nah, di dalam menggambar flora dan fauna itu, kita harus terlebih dahulu menyiapkan objek gambar. Objek gambar itu apa? Objek gambar itu adalah model tiruan atau rekayasa yang dilakukan dalam kegiatan menggambar. Objek gambar itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sekitar ya, di sekitar kita. Baik itu bisa dari diri sendiri kita dulu, manusia, flora, fauna, dan juga alam benda. Itulah objeknya. Jadi kita cari dulu fauna, kita cari dulu objeknya. Bisa kita lihat dari buku-buku ataupun dari media sosial lainnya, itu kita gunting, dan patokan kita adalah di dalam menggambar ini ada dia komposisi. Komposisi ini terdiri atas dua. Terlebih dahulu komposisi itu apa? Komposisi itu ada beberapa bagian per bagian, susunan dan susunan di dalam teknik-teknik menggambar. Nah, yang pertama yang mau saya jelaskan di sini adalah yang komposisi simetris. Komposisi simetris itu menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Itu yang pertama. Komposisi yang kedua itu adalah komposisi asimetris. Asimetris berarti ada perbedaan antara bidang kiri dan juga bidang kanannya, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan itu
tidak sama atau tidak mirip pada di bagian kiri bidang gambar sehingga menunjukkan keseimbangan. Nah, itulah dia dua komposisi yang akan kita arahkan nanti untuk menggambar flora. Sampai di sini. Oke, kita masuk ke teknik menggambar yang pertama. Ibu ambil itu adalah teknik menggambar flora. Flora atau tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya objek gambarnya itu bunga mawar. Pernah lihat ya bunga mawar? Bunga mawar itu dia yang paling utama, gambarlah objek secara garis besarnya terlebih dahulu. Kita gambar objeknya yaitu berupa batangnya kah duluan, atau daunnya kah duluan, ataupun kelopaknya. Baru yang kedua, gambar kelopaknya dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Bisa diperhatikan di dalam buku paket kita ya. Dan yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Nah, kita tunjukkan dulu dia ke arah mana. Kalau kita memang mau menggambar dari atas titiknya, kita harus sesuaikan dia langsung ke kiri dan bertemulah di titik yang pertama tadi kita mulai. Baru yang keempat, kita berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Itu dia untuk teknik menggambar flora. Dan bisa untuk jenis flora yang lain pun bisa, tetapi di materi kali ini Ibu ambil itu adalah gambar mawar. Menggambar fauna. Ingat komposisinya tadi bisa kita ambil dari komposisi simetrisnya dan komposisi asimetrisnya. Nah, untuk fauna di sini Ibu ambil contoh itu adalah seekor itik. Tahu itik ya kan? Oke, yang pertama itu kita buat dulu itiknya itu dari bentuk badannya. Berarti bentuk badan itu berbentuk oval untuk badan. Yang kedua, tambah dia bentuk karet untuk leher, kepala, dan di bagian ekornya. Setelah tadi bagian badan tadi sudah terbentuk, sudah digambar gitu. Baru yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itiknya tadi. Setelah objek semuanya utuh dari bagian atas, kepala, dan ekor sudah terselesaikan, maka yang terakhir dilakukan adalah memberikan pewarnaan. Oke, baik. Kita akan mempelajari 3 teknik menggambar alam benda. Alam benda yang sering kita pakai di sini adalah cangkir ataupun piring ya. Cangkir ataupun piring kita ketahui bentuknya oval ya. Terlebih dahulu gambar dulu bentuk silinder dan oval. Baru yang kedua buat setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Baru yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Bisa dilihat pada halaman 9 di buku paketnya. Ya, anak-anak ibu semuanya. Jadi itulah 3 teknik tadi di dalam menggambar. Objek gambarnya adalah flora, objek gambar fauna, dan objek gambar alam benda. Sampai di sini sudah paham ya? Baru berikutnya setelah anak-anak ibu sudah mengerti, ibu kasih penugasan yang pertama. Yang pertama itu anak-anak mencari 2 contoh gambar flora. Ya, mau tumbuh-tumbuhan yang seperti apa terserah, bebas. Baru 2 contoh fauna. Mau dia hewan ikan ataupun burung terserah. Baru alam benda. Alam benda di sini bisa seperti matahari, bisa seperti alat makan, meja, bisa. Ya, itu bisa lebih jelasnya ada contoh di halaman 3 pada buku paket kita. Baru setelah itu sesuai dengan kelasnya, kelas 7 di buku warna pink, kelas 7.2 di buku warna biru,
kelas 7 3 di warna buku kuning ya. Ukuran bukunya yang A4. A4 dia yang lebih kecil. Baru untuk pewarnaan Ibu bebaskan. Anak-anak bisa menggunakan cat air dan juga bisa menggunakan krayon. Itu dia penugasan kita dikerjakan dalam 1 minggu ini ya nak ya. Harus dia lebih bersih dan lebih rapi. Dan jangan lupa membuat nama dan kelas. Ini dulu materi pembelajaran kita. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan.